Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya pada pembelajaran konsentrasi keahlian agribisnis tanaman pada fase F, elemen perlakuan khusus pada tanaman. Kita akan belajar mengenai polinasi pada tanaman melon. Perkenalkan, saya Ida. Saya guru produktif agribisnis tanaman di SMK Negeri Kadipaten. Mengapa polinasi sangat krusial untuk budidaya tanaman melon? Polinasi merupakan proses transfer serbuk sari dari benang sari ke putik. Ini merupakan hal yang esensial untuk pembentukan buah melon. Tanpa polinasi yang efektif, maka buah tidak akan terbentuk atau hasilnya akan cacat, dan ini menyebabkan kerugian besar bagi petani. Yang pertama, pembentukan buah, di mana memulai proses vital pembentukan buah melon. Yang kedua adalah kualitas buah, menemukan ukuran, bentuk, dan rasa melon yang optimal. Dan yang ketiga adalah produktivitas panen. Ini merupakan anatomi bunga melon. Kita akan mengenal bagian jantan dan bagian betina pada bunga melon. Untuk bunga jantan, memiliki benang sari yang menghasilkan serbuk sari. Biasanya muncul pada saat awal dan lebih banyak. Yang selanjutnya adalah bunga betina. Bunga betina memiliki bakal buah pada bagian bawah bunganya yang hanya menerima serbuk sari untuk proses pembuahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita Semangat pagi para petani milenial yang hebat. Kegiatan Pada pembelajaran kegiatan hari ini, pembelajaran konsentrasi keahlian agribisnis tanaman. Hari ini siswa-siswi kami sedang melakukan polinasi atau mengawinkan kami bunga melaksanakannya jantan di dan bunga greenhouse betina SMK pada Negeri tanaman Kadipaten. melon. Halo Intan, selamat Ini bersama pagi. siswa-siswi kami. Hari ini sedang apa? Hari ini sedang polinasi atau mengkawinkan. Untuk mengkawinkannya itu bunga melon itu terdapat dua, yaitu bunga seperti ini, bunga betina. Dan Kalau bunga betina ciri-cirinya bagaimana? bunga betina itu memiliki pangkal Buah di Buah. bawahnya ya. Kemudian kalau bunga jantan kalau bunga jantan seperti ini, bunga jantan tidak ada pangkal buahnya ya. Terus bagaimana cara mengawinkannya? cara mengawinkannya bisa dengan si bunga jantannya itu dibuang dulu ininya kelopak bunganya. Kalau sudah dibuang lalu dioleskan ke bunga Serbuk sarinya ke Begini proses pengawinkannya. Satu bunga betina bisa dikawinkan oleh dua jantan. dua jantan. Jadi satu betina, satu bunga betina Satu bisa bunga betina diserbukan bisa oleh dibuahi dua oleh bunga jantan. dua bunga Proses jantan. polinasi sendiri tujuannya untuk apa, Intan? Tujuannya itu untuk mengkawinkan bunga melon, karena kan di greenhouse itu minim serangga dan juga angin, jadi harus dikawinkan secara manual. Secara manual ya. Ya, terima kasih, semangat belajarnya. Ya, begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Nah, pagi itulah para kegiatan petani proses milenial belajar yang kami hebat. di Pada Greenhouse kegiatan hari SMK Negeri ini, Kadipaten, pembelajaran di mana konsentrasi kami keahlian agribisnis sedang tanaman. melaksanakan Hari budidaya ini, siswa-siswi tanaman kami buah melon dan kami telah sedang melakukan melakukan proses polinasi polinasi. atau Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme polinasi melon atau self pollination dan cross pollination. Self pollination adalah pembuahan pada satu tanaman melon, sedangkan cross pollination melibatkan tanaman yang lain. Nah, di sini kita akan mempelajari agen polinator utama, di mana biasanya peran lebah dan serangga lainnya berfungsi sebagai polinator. Lebah merupakan polinator yang paling efektif untuk tanaman melon, dengan kemampuannya membawa serbuk sari dalam jumlah yang besar.
Serangga lain seperti tawon dan kumbang juga berkontribusi meskipun tidak seefisien lebah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan polinasi, yang pertama adalah cuaca, yang kedua polinator, yang ketiga kesehatan tanaman, dan keempat adalah kelembaban udara. Ini terjadi ketika tanaman melon ditanam di area terbuka. Akan berbeda halnya apabila tanaman melon ditanam di greenhouse. Tantangan polinasi di lahan untuk tanaman melon adalah yang pertama, adanya penurunan populasi lebah. Kadang penggunaan pestisida dengan jenis insektisida akan menghambat habitat atau mengurangi jumlah polinator yang alami. Yang kedua, cuaca ekstrim. Misalkan panas berlebih atau hujan yang sangat deras, itu akan sangat mengganggu aktivitas penyerbukan. Yang ketiga, keterbatasannya bunga betina. Karena rasio bunga jantan dan bunga betina tidak seimbang, dapat membatasi potensi buah. Selanjutnya, adanya keragaman genetik. Penanaman varietas unggul mengurangi potensi penyerbukan silang yang kuat. Nah, berikut adalah strategi peningkatan efisiensi polinasi tanaman melon. Biasanya kita melakukan polinasi di pagi hari. Kemudian kita menggunakan kuas atau kapas untuk memudahkan serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Selanjutnya, pastikan serbuk sari itu menempel pada putik dengan sempurna. Dan pilih bunga yang sehat agar hasil yang lebih baik. Nah, ini merupakan tabel dampak polinasi yang sukses. Kesimpulannya, polinasi merupakan jantung keberhasilan dalam budidaya melon. Dengan memahami prosesnya dan menerapkan strategi yang tepat, petani dapat memastikan panen melimpah dengan buah yang berkualitas tinggi. Itu saja mungkin kesimpulan dan langkah-langkah praktis bagi petani melon untuk kegiatan pembelajaran polinasi tanaman melon pada fase F untuk materi pembelajaran konsentrasi keahlian agribisnis tanaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.